Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Imtiaz Hafizi Wibowo dengan NIM D1A220028 akan membuat video UAS mengenai materi teknologi bahan alam. Pada teknologi bahan alam itu sendiri terdiri dari ada sediaan farmasi, alat kesehatan, obat tradisional, kosmetik, sediaan obat, suspensi, liquid, emulsi, dan tablet. Untuk bidang kajiannya mencakup farmakognosi, kimia medisinal, dan farmakologi. Dengan tujuannya itu akan sebagai obat alami yang efektif, menyediakan senyawa dasar, eksplorasi, prototipe aktif biologi, dan modifikasi. Lalu terdapat dua jalur metabolit, yaitu ada metabolit primer yang mencakup protein, karbohidrat, lemak, asam, nukleat, dan lain-lainnya. Lalu ada metabolit sekunder, yaitu ada flavonoid, alkaloid, terpenoid, dan lain-lainnya. Untuk metabolit primer ini sendiri sebagai jalur biosintesis utama dari fotosintesis, yaitu berupa karbohidrat, gula, dan seterusnya. Lalu dalam obat herba itu sendiri ada detoksifikasi, yaitu membuang racun, lalu ada heating, memperlancar edaran darah, lalu ada cooling, pendinginan, dan ada kualifikasi ataupun penyembuhan. Lalu ada penanganan pasca panen. Yang pertama itu ada simplicia, pengertiannya adalah bahan alam yang belum mengalami pengolahan apapun kecuali yang sudah dikeringkan. Lalu ada tahapan produksinya, yaitu menggunakan prasarana, peralatan, dan SDM yang tepat untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi, menghasilkan produk yang aman dan stabil, efektif dalam waktu proses. Tujuan dari pasca panen ini yaitu ada mempertahankan kualitas, meningkatkan daya simpan, dan meningkatkan nilai jual bahan simplicia. Lalu ada standarisasi simplicia. Standarisasi merupakan proses penjaminan produk akhir agar punya nilai parameter mutu atau konstan dan ditetapkan terlebih dahulu untuk jaminan mutu spesifik maupun non-spesifik agar terstandar sebagai obat. Ataupun juga bisa menerapkan, merevisi standar yang dilakukan dengan bersama dan kerjasama tiap pihak. Untuk standarisasi ini sendiri diperlukan berbagai lembaga kayak misalnya penyalur, pengguna, lembaga akademik, pemerintah, dan LSM dengan tujuan untuk mendapat sertifikat untuk penjualan dari produk itu sendiri. Lalu simplicia itu sendiri itu adalah kemurnian yang tidak mengandung pestisida berbahaya, logam berat, dan toksik. Lalu ada ekstrak, yaitu untuk mempertahankan konsistensi kandungan senyawa aktif, juga pemekatan pada kandungan senyawa aktif. Lalu ada parameter spesifik, yaitu yang bertanggung jawab kepada aktivitas farmakologis atau biologinya. Lalu ada parameter non-spesifik, yaitu yang bertanggung jawab kepada keamanan produk. Untuk spesifikasinya itu ada identitas, tata nama, nama ekstrak, nama latin, bagian tumbuhan yang digunakan, lalu ada nama Indonesianya. Lalu ada ekstrak dapat mempunyai senyawa identitas atau ciri dari tumbuhan tersebut. Lalu ada tujuannya yaitu ada organoleptik, panca indera, yaitu bentuk, warna, bau, dan rasa. Lalu mengetahui senyawa tersebut larut dalam pelarut tertentu, misalnya entah larut dalam air ataupun alkohol atau dengan acuan rendemen. Lalu ada non-spesifiknya seperti sudut pengeringan, kadar abu, kadar air, kadar sari larut, sisa pestisida, cemaran mikroba, cemaran logam berat, dan lain-lainnya. Lalu materi selanjutnya ada obat semi solid. Untuk pengertiannya sendiri, untuk definisinya sediaan semi solid merupakan bentuk sediaan farmasi dengan konsistensi di antara cair dan padat, digunakan secara topikal pada kulit atau membran mukosa. Tujuannya yaitu memberikan efek lokal, misalnya seperti antiinflamasi atau antiseptik lokal, atau efek sistemik. Contoh sediaannya itu berupa salep, krim, pasta, dan gel. Kelebihan dan kekurangan dari sediaan semi-solid sendiri ini, kelebihannya yaitu ada praktis dan mudah digunakan, mudah dibawa, memiliki adhesivitas yang baik sehingga melekat pada kulit, memiliki fungsi proteksi pada kulit, mudah diserap oleh kulit. Lalu untuk kekurangannya sendiri yaitu basisnya itu hidrokarbon gitu, bisa meninggalkan noda di pakaian dan sulit dibersihkan.
ataupun basisnya hidrofilik gitu, mengikat air gitu, memiliki potensi ketidakstabilan pada sediaan. Lalu tidak cocok untuk bahan obat yang tidak stabil terhadap air. Untuk contoh produk salep yaitu yang pertama ada contoh sediaan semisolid, yang pertama ada salep, yaitu mengandung bahan basis hidrokarbon seperti pada vaselin. Lalu ada krim yaitu emulsi minyak dan air atau air dan minyak dengan 60% lebih air. Lalu ada gel yang mengandung koloid seperti karbopol dan alginat. Lalu ada emulgel yang kombinasi antara krim ditambah gel, misalnya sediaan ketoprofen. Untuk contoh bahan alamnya sendiri, bisa dari ekstrak lidah buaya, yaitu bisa dijadikan sebagai pelembab atau antiinflamasi. Ataupun ada minyak kayu putih sebagai antiseptik, minyak jahe sebagai antiinflamasi dan meningkatkan sirkulasi, dan lain-lainnya. Untuk regulasinya di Indonesia sendiri, untuk regulasi umumnya itu ada Farmakope Indonesia dengan edisi 6, Peraturan BPOM RI nomor 17 tahun 2022, atau CPOTB, yaitu cara pembuatan obat tradisional yang baik. Syarat sediaan semisolid itu sendiri yaitu ada stabil secara fisik dan kimia, dibuktikan dengan uji pH, viskositas, dan daya sebar. Lalu hindari OTT atau obat tidak tercampur akibat interaksi zat aktif dengan bahan dasar, yaitu kayak minyak, emulgator, dan pengawet. Lalu aman digunakan dan tidak iritasi dan tidak toksik dan bebas mikroba. Menggunakan basis yang sesuai kayak minyak dalam air yang lebih nyaman. Untuk contoh formulasinya di sini ada krim anti jerawat dari ekstrak daun sirih dengan formulasi bahannya itu ada fase minyak, ada asam stearat, setil alkohol, protonium jelly, lalu ada fase air, penyesuaian pH dengan TEA, lalu ada bahan aktifnya itu tadi daun sirih hijau dan pengawet yang tidak disebutkan secara spesifik. Untuk cara pembuatannya itu panaskan fase minyak hingga larut, panaskan fase air hingga suhu yang sama, campurkan fase minyak ke air sambil dihomogenisasi, lalu setelah dingin kurang lebih 40-45 derajat, tambahkan ekstrak dan pengawet, lalu aduk hingga homogen. Untuk evaluasi sediaannya itu ada organoleptik yang mencakup warna, bau, konsistensi, homogenitas, lalu harus stabil dan tidak mengumbal, bau khas yang wajar. Lalu ada uji pH dengan pH yang sesuai yaitu ada 4,5 sampai 7,7 untuk krim dan gel. Ada uji viskositas yaitu ukur kekentalan dan kenyamanan adhesivitas. Lalu ada uji daya sebar, uji daya lekat, homogenitas, stabilitas fisik, uji iritasi kulit. Jadi dapat disimpulkan bahwa sediaan semisolid berbasis bahan alam ini memiliki banyak manfaat umum. Namun juga memerlukan perhatian dalam stabilitas, keamanan, dan juga mutu. Evaluasi yang menyeluruh dan pemilihan bahan yang dasar yang tepat sangat penting. Lalu regulasi dan standar mutu harus dipatuhi untuk memastikan keamanan penggunaan topikal oleh masyarakat. Lalu untuk materi selanjutnya yaitu ada produk sediaan solid obat bahan alam. Sediaan padat adalah bentuk sediaan farmasi dengan bahan aktif dalam bentuk padat, seperti contohnya tablet, kapsul, serbuk, granul, suppositoria. Lalu obat bahan alam itu sendiri yang berasal dari tanaman, hewan, mineral, ataupun mikroorganisme. Digunakan untuk terapi, pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan. Lalu ada contoh produknya, itu ada tablet ekstrak dari daun sambiloto, kapsul kunyit, dan serbuk jahe. Untuk kelebihan sediaan padat ini, yaitu dosisnya yang akurat dan konsisten. Tiap unit mengandung jumlah bahan aktif yang tetap, lalu ada stabilitas yang lebih baik dibandingkan dengan sediaan cair, yaitu tidak mudah terdegradasi, lalu mudah dikemas dan didistribusikan, karena bentuknya yang padat dan lebih ringan dan tidak mudah tumpah. Lalu praktis digunakan untuk umum gitu, yaitu tinggal langsung dikonsumsi saja. Lalu dapat menutupi rasa pahit terutama yang pada kapsul gitu. Untuk kekurangannya sendiri yaitu ada proses ekstraksi dan formulasi yang lebih kompleks, yaitu perlu teknologi ekstraksi kering, pencampuran homogen, bioavailabilitasnya bisa rendah, penyerapannya bisa kurang optimal dibanding sediaan cair, waktu kerjanya yang lambat, gitu butuh waktu hancur yang lama dan larut, lalu bisa juga untuk sulit ditelan. Untuk contoh produk sediaan bahan alam yaitu ada tablet Vitogastril, yaitu mengandung ekstrak kunyit, digunakan untuk gangguan lambung. Lalu ada kapsul kurkuma plus yang mengandung ekstrak temulawak, meningkatkan nafsu pada anak.
Lalu ada kapsul Nigella sativa, yaitu mengandung jintan hitam sebagai suplemen antioksidan dan imunostimulan. Umumnya tersedia dalam bentuk kapsul yang lunak. Untuk contoh bahan alam dalam sediaan padatnya itu sendiri ada tadi kunyit ya, yaitu sebagai antiinflamasi atau dan pelindung hati, biasanya berbentuk tablet ataupun kapsul. Lalu ada jinten hitam, yaitu imunostimulan, biasanya berbentuk kapsul. Lalu ada temulawak, yaitu stimulan hati dan meningkatkan nafsu makan, biasanya berbentuk kapsul. Lalu tadi juga ada sambiloto ya, sebagai antipiretik dan imunodulator, yaitu bentuknya tablet atau kapsul. Lalu ada jahe, yaitu bisa juga anti mual, anti kembung, biasanya berbentuk serbuk ataupun granul. Untuk regulasinya sendiri, yaitu ada peraturan BPOM nomor 29 tahun 2023 tentang persyaratan keamanan mutu obat bahan alam. Regulasi ini mencakup jenis sediaan, syarat keamanan dan mutu, dan cara produksi yang baik. Klasifikasi obat bahan alam itu sendiri terdiri dari jamu, yaitu yang obat tradisional yang belum ada pembuktian ilmiah secara lengkap. Lalu ada OHT, obat herbal terstandar, yaitu pengujian yang sudah melalui uji praklinik ya. Dan yang terakhir ada fitofarmaka, yaitu yang sudah diuji praklinik maupun klinik itu sendiri dan juga sudah terstandarisasi. Lalu contoh formulasinya itu sendiri itu ada bahan utamanya, misalnya ekstrak daun cincau, lalu bahan tambahan seperti Vivapur, magnesium cerat, talk, dan aerosol. Cara pembuatannya untuk kapsul sendiri itu campur ekstrak cincau dan bahan tambahan hingga homogen, keringkan campuran dengan oven suhu 50 derajat selama 30 menit, ayak hasil pengeringan, lalu masukkan ke cangkang kapsul. Untuk uji sediaan itu pada obat bahan alam itu sendiri, yaitu ada uji organoleptik, yaitu warna, bau, rasa, dan bentuk penampilan. Lalu ada uji fisik, yaitu kayak keseragaman bobot, kekerasan, kerapuhan, waktu hancur, dan disolusi. Lalu ada uji kimianya, yaitu penetapan kadar zat aktif yang sesuai standar dan harus distandarisasi. Lalu ada profil kromatografinya. Untuk obat bahan alam dalam bentuk sediaan padat memiliki potensi besar dalam pengobatan tradisional sampai modern. Namun harus memenuhi regulasi BPOM, memiliki formulasi yang tepat, dan diuji secara ilmiah untuk menjamin mutu, keamanan, dan efektivitasnya. Lalu di sini ada materi persyaratan mutu berdasarkan CPOTB. Untuk pengertian sendiri, sediaan obat tradisional merupakan bentuk olahan alam yang digunakan untuk pengobatan. Bisa berupa kapsul, tablet, serbuk, cairan, maupun salep. Untuk jenis produknya, tadi ada jamu ya yang belum terstandarisasi, yang berbasis pengalaman empiris, atau OHT, obat herbal terstandar yang sudah melalui uji praklinik dan standarisasi bahan baku. Lalu ada uji fitofarmaka yang sudah melalui uji klinik dan memenuhi standar mutu seperti obat modern. Untuk kelebihan dari obat tradisional ini sendiri yaitu berasal dari bahan alam, efek samping yang minimal, mudah ditemukan dan juga diproduksi, diterima secara budaya dan diwaraskan secara turun-temurun. Untuk kekurangannya, kandungan bahan aktif yang bervariasi antar batch, lalu stabilitasnya yang rendah dan mudah rusak atau terdegradasi, rentan terkontaminasi, dan belum semua teruji klinis secara ilmiah. Contoh dari produk sediaan alam sediaan tradisional ini sendiri yaitu ada jamu berupa kunyit asam ataupun beras kencur. Untuk OHT-nya sendiri itu ada stimuno atau imbus, dan fitofarmakanya itu ada nodial dan tengsigar. Lalu untuk contoh bahan alam dalam obat tradisional sendiri itu ada sambiloto dengan manfaat imunomodulator. Lalu ada temulawak yang melindungi hati dan memperlancar pencernaan. Ada jahe yang sebagai inflamasi dan juga meniran sebagai hepatoprotektor atau melindungi hati. Untuk regulasinya, CPOTB itu sendiri fokus pada validasi proses dan kualifikasi peralatan, yaitu lalu juga menjamin mutu, keamanan, dan efikasi. Untuk Permenkes RI nomor 6 tahun 2012, yaitu mengatur industri dan usaha obat tradisional, menetapkan CPOTB sebagai sistem manajemen terintegrasi.
Lalu cara pembuatannya untuk ekstraksi atau pengeringan dengan metode perkolasi dengan etanol 96%, pengeringan pada suhu 40-60 derajat Celcius hingga kadar airnya kurang dari 5%, suhu optimalnya 50 derajat Celcius. Untuk granulasi yaitu menggunakan metode triturasi dan juga bahan pengering seperti aerosil. Untuk evaluasi awal ada uji organoleptik, keseragaman bobot, waktu hancur. Terus cara evaluasi yaitu dengan validasi dengan tujuan membuktikan proses produksi selalu menghasilkan sediaan yang sesuai kualitas yang diinginkan. Lalu ada kualifikasi, memastikan bahwa peralatan dan sistem untuk menghasilkan produk konsisten sesuai spesifikasi. Lalu ada penjaminan mutu, yaitu di sini CPOTB ini berperan sebagai sistem QA yang diakui secara internasional dan mendukung kelayakan pada produksi. Serta pengetahuan tenaga kerja tentang validasi dan kualifikasi adalah fondasi sistem dalam mutu. Jadi dapat disimpulkan bahwa obat bahan alam ini sangat potensial dan digunakan secara luas. Namun harus diproduksi sesuai dengan standar CPOTB tadi. Juga perlu evaluasi mutu penyeluruh seperti bahan baku, proses, hingga hasil akhir. Dan juga regulasi dan sistem produksi harus terintegrasi agar menjamin keamanan mutu dan efikasi itu sendiri. Lalu selanjutnya ada materi mengenai kosmetik dari bahan alam. Untuk pengertiannya, asal kosmetik itu berasal dari bahasa Yunani kosmetikos yang berarti keahlian dalam menghias. Definisi kosmetik menurut BPOM yaitu bahan atau sediaan yang digunakan pada bagian luar tubuh manusia, meliputi epidermis, rambut, kuku, bibir, organ genital luar, gigi, mukosa laut, ya, yang digunakan untuk membersihkan, memberi aroma, memperbaiki bau badan, mengubah penampilan, dan melindungi menjaga kondisi tubuh. Lalu tidak luput juga bahwa kosmetik ini bukan untuk pengobatan ya atau mencegah penyakit. Kosmetik bahan alam sendiri produk perawatan tubuh kecantikan yang mengandung bahan aktif dari alam yang berasal dari tumbuhan, hewan, mineral, ataupun fermentasi mikroba. Untuk kelebihannya sendiri yaitu adalah ramah lingkungan karena biodegradable atau mudah terurai, menggunakan sumber daya alam yang terbarukan. Lalu lebih aman karena tanpa bahan kimia yang sintetis, lalu minim iritasi dan sangat cocok untuk kulit yang sensitif. Manfaat gandanya yaitu untuk perawatan sekaligus sebagai terapi tradisional. Juga mudah diterima oleh masyarakat karena umumnya halal dan berbahan alami, tentunya akan disukai oleh konsumen. Lalu kekurangannya sendiri itu adalah minim pengawet, daya simpannya yang lebih pendek, stabilitasnya yang rendah, meliputi warna, aroma, dan tekstur yang lebih sulit dipertahankan. Lalu rentan terkontaminasi karena mudah tercemar mikroba jika tidak dirawat atau diawasi dengan baik. Lalu konsistensi bahan aktif sulit dikontrol gitu, kayak kandungan zat aktifnya bisa berubah tergantung musim ataupun iklim itu sendiri. Untuk contoh bahan sediaan dalam sini itu meliputi krim wajah, sabun cair, scrub, masker bubuk, body lotion, dan lip balm. Untuk jenis bahan aminokan itu ada bahan mineral yang berasal dari tambang, batuan, dan unsur logam. Fungsinya itu untuk menambah warna, tekstur, dan perlindungan UV. Untuk bahan hewani itu sendiri diambil dari tubuh atau hasil metabolisme hewan. Fungsinya untuk melembabkan, dan juga menunjukkan kulit. Contohnya seperti kolagen dari iklan dan lanolin dari domba. Untuk bahan tumbuhan itu sendiri dari daun, akar, bunga, dan buah yang biasanya mengandung antioksidan, vitamin, dan senyawa bioaktif lainnya. Untuk regulasinya yaitu ada BPOM RI nomor 23 tahun 2009 yaitu tentang persyaratan teknis bahan alam bahan kosmetik. Lalu ada BPOM RI nomor 12 tahun 2020 yaitu tata cara notifikasi kosmetik. Untuk persyaratannya itu wajib notifikasi produk, bahan harus memiliki positive list, tidak boleh mengandung zat berbahaya atau cemaran yang melebihi batas aman, label harus mencantumkan nama bahan ilmiah, klaim alami atau organik wajib disertai bukti atau sertifikat yang sah. Untuk cara pembuatannya itu ada preformulasi yaitu menyiapkan bahan utama, misalnya kayak secang. Langkah awalnya dikupas, diserut, dikeringkan dengan suhu kurang lebih 60 derajat Celcius selama 5 menit, lalu dihaluskan menjadi bubuk, lalu diekstraksi dengan bubuk secang itu sendiri, direndam dengan 250 ml etanol ataupun dimaserasi selama 5 hari, lalu diaduk, ampas, diperas, larutkan, diulapkan dengan suhu kurang lebih 80 derajat, menghasilkan ekstrak yang pekat. Lalu penimbangan sesuai dengan formulasi dengan formula yang tersedia kayak dengan fase minyaknya, fase air, emulsifikasi, dan lain-lainnya. Untuk evaluasi sendiri itu
ada uji homogenitas, kayak misalnya ambil 1 gram krim lalu oleskan pada kaca, kriteria lolosnya itu tidak ada butiran kasar dan tampak campur merata. Lalu ada uji pH, pengukurannya langsung saat baru dibuat, juga setelah disimpan selama 3 minggu. Lalu ada uji organoleptik yang berupa bentuk, warna, aroma. Lalu ada uji daya lengket, uji daya sebar, uji daya proteksi, dan lain-lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kosmetik berbahan alam ini lebih aman dan ramah lingkungan, memiliki kekurangan seperti stabilitasnya dan juga daya simpannya, harus memenuhi regulasi BPOM, dapat diformulasikan menjadi krim dengan ekstrak bahan alam seperti tadi dengan kayu secang ya, dan juga dievaluasi dari segi homogenitas, pH, daya sebar, hingga proteksi. Lalu selanjutnya ada sediaan obat bahan alam produk liquid ya. Sediaan obat bahan alam produk liquid adalah sediaan cair yang mengandung bahan aktif dari sumber alam, dari tumbuhan, hewan, dan mineral. Digunakan untuk pengobatan, pencegahan penyakit, dan meningkatkan kesehatan. Bentuk sediaan cair ini meliputi ekstrak cair, sirup herbal, tincture, eliksir, larutan obat tradisional lainnya. Untuk kelebihannya itu cepat diserap oleh tubuh karena absorpsinya yang tinggi, dosis lebih fleksibel dan mudah disesuaikan, cocok untuk anak-anak dan lansia. Juga dapat dikombinasikan dengan pemanis alami. Untuk kekurangannya, stabilitas lebih rendah dibanding sediaan padat, umur simpan yang pendek karena rentan terkontaminasi mikroba, pengemasan lebih rumit dan berat, dosis tidak akurat jika tanpa alat takar. Lalu ada jenis sediaan liquidnya itu sendiri ada larutan, yaitu campuran homogen dari 2 atau lebih zat terdiri atas solut atau zat terlarut dan solvent pelarut. Lalu ada suspensi, sediaan cair dengan partikel padat tidak larut, terdispersi dalam fase cair, terdiri atas suspensi yang siap pakai, suspensi kering yaitu direkonstitusi dengan air saat digunakan. Lalu ada emulsi, dispersi 2 cairan tidak saling larut, misalnya seperti minyak dalam air ataupun sebaliknya, digunakan untuk meningkatkan penyerapan bahan aktif tertentu. Contoh produknya yaitu ada sirup herbal, eliksir jahe, tincture sambiloto, dan jamu cair instan. Contoh bahan alamnya itu jahe sebagai antiemetik, antiinflamasi, meredakan mual, perut kembung. Lalu ada kunyit sebagai antioksidan, pelindung hati, dan lain-lain. Lalu ada sambiloto sebagai imunostimulan, antiinfeksi. Lalu ada akar manis, kayak ekspektoran, anti radang, dan juga meredakan batuk. Lalu ada meniran sebagai antivirus, dan juga lain-lainnya. Lalu ada regulasinya sendiri, yaitu berdasarkan BPOM RI. Lalu ada studi literatur ilmiah dari Journal of Herbal Pharmaceutical Pharmacotherapy tahun 2022. Poin regulasinya yaitu harus mengikuti standar CPOTB, lalu harus lolos uji keamanan mikrobiologi, cemaran logam berat, dan mutu fisik dan stabilitas. Label harus diklaim beserta bukti ilmiah, indikasi dan cara pakai, komposisi bahan, nomor izin edar dari BPOM, dan lain-lainnya. Contoh formulasi umumnya itu kayak seperti biasanya kayak bahan aktif kayak ekstrak jahe, kunyit sambiloto, lalu ada pelarut, air acetal, dan bahan tambahannya. Pembuatannya yaitu ekstraksi bahan alam, filtrasi untuk memisahkan ampas, penambahan pelarut dan bahan tambahan, pengemasan dalam botol steril. Untuk ujinya berupa uji pH, uji viskositas, uji mikrobiologi, uji stabilitas yaitu fisik dan kimia, dan juga uji organoleptik seperti warna, bau, dan rasa. Untuk materi selanjutnya ada desain kemasan obat dan kosmetik bahan alam. Produk obat ya bahan alam itu sendiri merupakan produk obat bahan bakunya yang berasal dari alam seperti tumbuhan, hewan, dan mineral dan belum melalui proses sintetik. Di Indonesia dibagi menjadi 3 yaitu ada jamu, OHT, dan fitofarmaka. Untuk produk kosmetik yang seluruh atau sebagian bahannya berasal dari sumber alami, umumnya diolah secara minimal agar tetap memperlihatkan sifat alaminya. Untuk kelebihannya dari sediaan bahan sendiri yaitu persepsi yang lebih aman dan alami bagi konsumen, efek samping yang rendah, ketersediaan bahan baku yang melimpah karena di Indonesia sangat banyak, lalu mengangkat kearifan lokal. Untuk kekurangannya sendiri yaitu variasi dan kualitas bahan bakunya yang berpengaruh terhadap musim, iklim, dan lain-lainnya, kurangnya uji klinis, efek lambat atau tidak sekuat bahan yang sintesis, dan risiko interaksi juga energi. Untuk bahan alam sendiri itu pada jamu contohnya ada tolak angin, sari rapat, dan kunyit asam. Untuk KHT sendiri ada antangin, JRG, dan diabetadek. Lalu untuk fitofarmaka ada stimuno dan tensik.
Untuk kosmetiknya itu ada kulit, misalnya kayak masker lumpur, pelembab lidah buaya, dan serum argan oil. Lalu ada rambut, misalnya kayak sampo kemiri dan juga minyak kelapa. Dan untuk kecantikan sendiri, biasanya ada lipstick atau bedak tabur yang berasal dari beras. Untuk kosmetiknya itu di sini ada lidah buaya ya, yang berperan sebagai melembabkan, menyejukkan dan menyembuhkan luka. Lalu ada minyak kelapa sebagai pelembab, antibakteri dan conditioner. Lalu ada teh hijau yang bisa buat antioksidan, anti aging untuk meredakan jerawat. Dan juga ada madu yaitu antibakteri, nutrisi kulit dan juga pelembab. Untuk regulasinya sendiri yaitu kemasan bukan hanya soal tampilan tapi juga membuat informasi penting dan wajib sesuai ketentuan BPOM. Tujuannya untuk menjamin keamanan dan mutu produk dan mencegah klaim menyesatkan, meningkatkan kepercayaan konsumen. Untuk informasi yang harus ada dalam kemasan itu, untuk obat dan kosmetik itu ada nama produk yang jelas, logo atau merek pedagang, nama dan alamat produsen ataupun distributor, nomor izin edar, BPOM, lalu ada nomor batch, lalu tanggal kadaluarsa dan komposisi yang lengkap. Lalu ada informasi tambahan seperti indikasi, aturan pakai, peringatan dan perhatian, efek samping, cara pencimanan, isi bersih, atau label hanya untuk pemakaian luar, serta sertifikasi halal. Contoh formulasinya itu misalnya ada pembuatan tepung rosella, ada pembuatan tepung beras, lalu ada cara pemakaian masker, dan lain-lainnya. Untuk evaluasi dari obat bahan alam itu sendiri, meliputi uji mutu bahan baku, uji sediaan akhir, uji kimia, uji mikrobiologi, uji keamanan, dan juga uji efikasi. Untuk kosmetik bahan alamnya, yaitu ada uji organoleptik, uji pH, uji viskositas, uji stabilitas, uji iritasi, dan uji mikrobiologi. Sekian dari saya pemaparan mengenai materi dari teknologi bahan alam itu sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.